والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الصلاة والسلام على خير رسول الله Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan bahasan kita dari kitab Daqaiqul Akhbar, yaitu pada bab yang ke-10 terkait dengan bagaimana dialog bumi dan kubur. Bagaimana pembicaraan bumi dan kubur mensikapi hamba Allah yang ketika nanti mereka berada di alam kubur, yang ketika nanti mereka dihujah oleh dunia, oleh bumi dan kubur. Kita bisa lihat di pada bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Anas bin Malik radhiyallahu an. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, Innal arda tunadi kulla yaumin asyara kalimat. Sesungguhnya bumi menyeru setiap hari dengan 10 kalimat. Bagaimana seruan bumi menyeru dengan 10 kalimat? Taqulu, yang disampaikan adalah, Yabna Adam tas'a ala zahri wa masiruka fi batni. Wahai anak Adam, sekarang kau bisa berjalan dengan luas, dengan bebas, ke sana kemari di muka bumi ini. Dan kau sangat bebas melakukan apa saja di muka bumi ini. Tetapi wa masiruka fi batni, kata bumi, tapi nanti engkau akan aku jadikan engkau berada di dalam perutku. Jadi sekarang engkau bebas berjalan ke sana kemari, tapi nanti engkau berada di dalam perutku. Itulah seruan yang pertama dari bumi. Kemudian yang kedua, wa ta'si ala dhahri wa tu'azzabu fi batni. Dan engkau melakukan maksiat di atas punggungku, kata bumi. Wa tu'azzabu fi batni. Dan nanti engkau akan disiksa di dalam perutku. Kemudian seruan yang selanjutnya adalah wa tadhakuka ala dhahri wa tabki fi batni. Wahai anak Adam, engkau sekarang bisa tertawa di atas punggungku. Engkau sekarang bisa tertawa di atas bumi. Wa tabki fi batni. Dan nanti engkau akan menangis di dalam perutku. Kemudian seruan yang selanjutnya adalah wa takulul haram ala dhahri wa takulu kaddidani fi batni. Wahai anak Adam, mungkin saja engkau sekarang bisa memakan harta haram. Dengan bebasnya engkau melakukan maksiat, sehingga banyak kau makan harta yang diharamkan.
di atas punggungku, kata bumi. Wa ta'kulu kadidani, dan engkau nanti akan dimakan oleh ulat-ulat fi batni, di dalam perutku. Kemudian bumi juga menyampaikan wa tafrahu ala dhahri, wahai anak Adam, engkau sekarang merasa gembira di atas punggungku. Engkau bisa tertawa di atas punggungku. Engkau bisa ceria di atas punggungku. Engkau bisa bersenang-senang melakukan sesuatu di atas punggungku. Wa tahzanu fi batni, dan nanti engkau akan merasa sedih di dalam perutku. Kemudian yang selanjutnya, wa tajma'ul haram ala dhahri wa tadzubu fi batni. Wa tajma'ul haram ala dhahri, wahai anak Adam, kamu sekarang berada di atas punggungku dengan mengumpulkan perbuatan-perbuatan haram. Seolah-olah perbuatan haram kau kumpulkan karena engkau melakukan perbuatan itu setiap hari. Baik dengan ucapan, perbuatan, dan sebagainya. Wa tadzubu fi batni, dan nanti engkau akan hancur di dalam perutku. Kemudian yang selanjutnya, wa tahtalu ala dhahri wa tadillu fi batni. Wahai anak Adam, engkau sekarang kelihatan sombong di atas punggungku, di muka bumi. Engkau kelihatan sombong. Wa tadillu fi batni, dan nanti engkau akan hina di dalam perutku. Wa tamshi masruran ala dhahri wa taqau hazinan fi batni. Wahai anak Adam, engkau sekarang berjalan dengan gembira di atas punggungku. Wa taqau hazinan fi batni, dan nanti engkau akan dapatkan kesedihan di dalam perutku. Wa tamshi fin nur ala dhahri wa taqadu fi dzulumati fi batni. Engkau sekarang bisa berjalan di muka bumi dengan cahaya terang benderang, cahaya lampu, cahaya matahari, cahaya bulan. Engkau bisa berjalan dengan terang. Wa taqudu fi dzulumati fi batni, dan nanti kau akan duduk di dalam kegelapan di dalam perutku. Kemudian bumi pun menyampaikan ungkapan-ungkapan, seruan-seruan berikutnya. Wa tamshi fil jamaah ala dhahri wa taqudu wahidan fi batni. Wahai anak Adam, engkau sekarang bisa berjalan secara bersama-sama dengan rekan dan temanmu di muka bumi. Sekarang kau bisa hidup bersama dengan saudara, rekan dan kerabat. Wa taqudu wahidan fi batni. Nanti engkau akan duduk sendirian di dalam perutku. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara seruan-seruan bumi kepada hamba Allah yang mungkin ketika di dunia ini kita bebas melakukan perbuatan-perbuatan apa yang kita inginkan, apa yang dikehendaki oleh kita, itu bebas untuk dilakukan. Tetapi kebebasan itu ketika kita melihat bagaimana tatkala orang itu berada di dalam perut bumi, berada di alam barzah, artinya dia tidak bebas melakukan perbuatan apa yang dia inginkan. Justru disitulah dia akan tahu
bagaimana pertanggungjawaban dari apa yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Oleh karenanya, pada hadis yang lain di sini disebutkan wa fil khabar annal qabra yunadi kulla yaumin salasa marrat. Bahwa dalam satu hadis disebutkan bahwa kubur menyeru setiap hari dengan 3 seruan. Yang pertama kata kubur, ana baitul wahdah wal wahsyah wal aqrab wal hayah. Apa kata kubur? Aku ini adalah rumah kesendirian, wal wahsyah dan rumah duka cita, wal aqrab dan rumah kalajengking, wal hayah dan rumah ular yang memangsa. Masya Allah, kubur sampai menyampaikan satu ungkapan seperti itu. Ini luar biasa bagi orang yang beriman, senantiasa takut dengan ungkapan yang disampaikan oleh kubur tersebut. Yang mana kubur itu selalu menyampaikan 3 kali dalam satu hari. Dengan salah satu ungkapan yang disampaikan oleh kubur yang pertama adalah itu. Yang kedua, ana baitu zulmah. Kubur juga menyampaikan bahwa aku adalah rumah kegelapan. Bayangkan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kubur dengan tempat yang sangat sempit, ukuran 2x1, lalu dipersempit lagi ketika orang berada di alam kubur tersebut. Ditimbun dengan tanah, dengan papan, ditimbun dengan tanah, dan semakin sempit. Bisa kita gambarkan sejauh mana gelapnya di tempat yang seperti itu. Karena itu kubur menyampaikan, ana baitu zulmah, aku adalah rumah kegelapan. Wa ana baitu dud, dan juga aku adalah rumah belatung. Masya Allah. Wa madza a'dadtali, kemudian sampai dikatakan oleh kubur itu, kalau aku ini adalah rumah belatung. Wa ma'adadtali, apa yang telah engkau siapkan wahai manusia? Apakah kamu nanti akan sanggup menghadapi belatung-belatung yang senantiasa memangsa tubuh manusia di alam kubur? Wa yuqalu, dan juga ada yang mengatakan innal qabra yunadi kulla yaumin 5 marrat. Ada juga yang menyampaikan bahwa kubur itu selalu menyeru setiap hari 5 kali. Apa seruan yang pertama? Ana baitul wahdah, aku ini adalah rumah kesendirian. Faj'al laka mu'nisan qiraatul Qur'an, jadikan kubur itu, kalau engkau dalam kesendiriannya nanti, jadikan kubur itu mu'nisan qiraatul Qur'an. Hendaknya kubur itu mampu engkau jadikan sebagai tempat yang tenang dan senang. Dengan apa? Qiraatul Qur'an, dengan membaca Al-Quran. Kemudian kata kubur, wa ana baitu zulmah, aku ini adalah rumah kegelapan. Panawirni bi sholatil lail, maka berikan cahaya aku, kata kubur, bi sholatil lail, dengan sholat malam. Dan insya Allah sholat malam ini akan memberikan cahaya bagi hamba Allah itu di dalam kuburnya. Amin. Lalu kemudian wa ana baitu turab, aku ini adalah rumah ditimbunnya tanah. Fahmil al-firash, maka jadikan tanah ini sebagai tikar, sebagai alas untuk engkau tidur, dan alas engkau berpijak di atas tanah. Dengan apa? Wahwa al-amal as-salih, yaitu dengan amal soleh. Makanya ketika nanti orang menjadikan dirinya
menjadi seorang hamba yang senantiasa melaksanakan amal soleh, maka insya Allah orang tersebut ketika ditempatkan di dalam kubur, yang dimana di situ ditimbun dengan tanah, maka hamba tersebut tidak merasa sempit, tidak merasa gelap di dalam kuburnya. Dan bahkan senantiasa dia selalu ditemani dengan amal soleh dalam wujud bentuk yang sangat indah kepada hamba tersebut, yang selalu menyertainya di setiap saat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi, wa ana baitul afai. Aku ini adalah rumah tempat ular besar. Kata kubur, "Pamil at-tiryak." Maka jadikan rumah tempat ular besar ini engkau jadikan sebagai penawar pencegah ular yang bisa menempati rumah itu. Apa pencegah ular besar tadi yang menakutkan tersebut? Wahwa bismillahirrahmanirrahim. Yaitu dengan senantiasa mengamalkan banyak zikir bismillahirrahmanirrahim, insya Allah akan dijauhkan dari ular besar yang sangat menakutkan bagi hamba Allah. Wahiraqud dumu, dan jadikan juga dirimu senantiasa untuk bisa dapat mengalirkan air mata dari matamu, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ingat dosa dan kesalahan, bertaubat mohon ampunan kepada Allah sampai mencucurkan air mata. Insya Allah ular besar yang sangat mengerikan itu dapat ditangkal dengan upaya hamba Allah taubat dan mohon ampunan sampai dia mencucurkan air mata. Kemudian yang selanjutnya, wa ana baitu su'al munkar wa nakir, dan aku adalah rumah tempat nanti ditanya hamba Allah oleh malaikat munkar dan nakir. Apa kata kubur itu? Fa'aksir ala zahri, maka dari itu wahai hamba Allah, perbanyaklah ketika kalian berada di atas punggungku atau di muka bumi ini, qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Liyumkina laka an tujibah, yang insya Allah dengan senantiasa engkau banyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka nanti ketika malaikat munkar dan nakir bertanya kepada kalian, insya Allah kalian akan dapat menjawabnya dengan benar dan baik. Inilah satu renungan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam kitab yang tipis dan kecil ini, yang sungguh isi dari kitab ini sangat dalam, menjadikan bagi kita semua agar senantiasa kita untuk bisa dapat merenungi dan memahami, menghayati apa yang disampaikan oleh kubur kepada hamba-hamba Allah itu. Mudah-mudahan dengan informasi yang disampaikan ini menjadikan kita semua untuk lebih dekat lagi kepada Allah, untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang bisa disampaikan pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.